Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Dr. Iqbal TV. Saat ini kita berada di ruang Vicon UT Pekanbaru yang ada yang istimewa, yaitu saya kedatangan sahabat saya, tamu dari UT Pusat, Bapak Kaprodi Dr. Ilmu Manajemen di Pasca Sarjana Universitas Buka. Beliau adalah Dr. Andriansyah SEMM. Apa kabar, Pak Dokter? Alhamdulillah. Apa kabar Pak Dr. Iqbal? Akhirnya bisa bersilaturahmi kita di Pekanbaru ya. Ini lama nggak bersua kita ya. Nggak bersua. Ini adalah kawan satu angkatan, dan waktu itu kita juga studi di Kota Semarang. Kota Semarang, Universitas Diponegoro. Beliau ngambil Doktor Ilmu Manajemen, saya ngambil Doktor Administrasi Publik. Sama-sama di 2014 waktu itu. Betul. Ya. Nah, ini kuncinya. Kalau kita sama-sama sekolah, ya selalu sharingnya kita ada kesulitan, apalagi saat kita harus publikasi, dikejar waktu, kemudian mencari sebuah state of the art, ya kan? Betul. Kemudian ditanya tentang novelty. Kalau kita nggak punya sahabat, nggak punya teman untuk berkeluh resah, nggak punya teman sharing, akan kesulitan itu. Betul. Nah, namun kita di sini nggak ngomong masalah itu, kita ngomong masalah di Pasca Sarjana UT. Oke. Nah, ini Pak Dokter, kalau kita berbicara Doktor Ilmu Manajemen, saat ini sudah berapa angkatan yang sudah masuk, dan saat ini mereka sedang apa saja itu? Oke, baik. Sahabat channel Iqbal TV ya, betul ya? Dr. Iqbal TV. Dr. Iqbal TV tetap Ya. stay ya di channel ini. Banyak informasi dan tentu saja banyak wawasan yang akan sahabat dapati kaitannya dengan Prodi DIM ya, Ya. program Doktor Ilmu Manajemen. Saat ini memang betul saya diamanahkan oleh Rektor UT, Profesor Ojat Darojat, untuk mengelola program Ya. studi Doktor Ilmu Manajemen dari mulai lahir dan sekarang mungkin akan mendapatkan akreditasi. Ya. Jadi dari mulai cikal bakal begitu ya, sudah berapa tahun ini berjalan dari tahun 2019, dan kemarin kami dari Prodi DIM itu baru saja presentasi untuk akreditasi yang pertama, begitu Pak Dokter. Jadi kami menerima mahasiswa itu yang pertama pada tahun 2020, itu angkatan pertama. Jadi begitu disahkan pada tahun operasionalnya pada tahun 2019 tanggal 3 September, Ya, ulang tahun UT ya. pas ulang tahun UT Oke. begitu ya, penyerahannya. Ya. Jadi bulan Desember itu kami sudah menerima mahasiswa, Januari sudah seleksi begitu, dan sekarang kami sudah ada dua angkatan Ya. yang sudah proses pembelajaran, dan satu angkatan terakhir ini persiapan menunggu untuk kelulusan matrikulasi. Oh, ini yang periode kemarin Iya, ya, periode periode semester kemarin. 1 ya. Betul. Jadi nanti mereka akan kuliah di semester satunya pada bulan September. Oke. Begitu. Ini saat ini proses seleksi sudah. Sudah selesai, sudah matrikulasi. Nanti masuk bulan Agustus ini, Agustus penerimaan lagi. Jadi Prodi DIM itu sahabat Dokter channel Iqbal TV, Ya. program Dokter Ilmu Manajemen UT sampai saat ini kami hanya menerima setahun sekali. Oke, Itu jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi pantangin terus jadwalnya begitu ya, ya, jadi pantangin nggak terus. bisa seperti reguler ya. Nggak bisa. Seperti begitu. S1 kan Nggak 1 bisa. tahun 2 kali. Betul. S2 1 tahun 2 kali. Betul. Kalau yang istimewa di Doktor Ilmu Administrasi, Doktor Administrasi Publik dan DIM, Doktor Ilmu Manajemen, itu setahun hanya sekali. Betul. Itu hanya di bulan Agustus. Agustus. Iya. Nah, logikanya Pak Andri, Oke. kita buka kan waktunya pendek, Agustus Oke. itu yang daftar berapa itu? Oke. Se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Ya. Jadi saat ini kami memang kuota yang Ya. diberikan oleh Dikti untuk Prodi DIM itu sebanyak 45 orang mahasiswa Oke. kuotanya. Kuotanya. Tapi yang daftar itu 2 kali lipat dari kuota itu. Luar biasa. Jadi Seleksinya seleksinya ketat ya? ketat banget Pak Dr. Iqbal. Jadi seleksinya ada tes TOEFL, TPA, substansi, Ya. wawancara. Ini kita perjelas, ini teman-teman yang berminat untuk Doktor Ilmu Manajemen itu apakah harus linier
S1, S2 maupun S3-nya seperti kita dulu lah. Oke. Pada saat kita di perguruan tinggi tatap muka, itu harus ditanya pasti, Bapak S2-nya apa? S1-nya apa? Nah, di UT seperti apa Pak Andri? Oke, baik Pak Dr. Iqbal ya. Jadi untuk sahabat UT di Pekanbaru maupun di mana berada ya, dan sekitarnya, pada prinsipnya program doktor dimanapun begitu ya, apapun program doktornya itu menerima seluruh masukan dari background apapun, rumpun ilmu apapun, karena nantinya mereka kan akan mengembangkan ilmu lagi, ya, termasuk para praktisi itu ya. Betul. Okay. Nah, tapi itu tidak serta-merta bisa langsung masuk. Ya. Mereka akan melalui proses matrikulasi dulu, supaya ada pemahaman penyesuaian dengan bidang minat atau bidang ilmu yang akan mereka ambil, begitu. Jadi misalkan Pak Iqbal dokter administrasi publik administrasi publik S2-nya mau ke DIM, boleh saja begitu. Nah, kita di DIM ini ada beberapa dari dokter juga ada, dari praktisi ya, dari hukum juga ada, dari perbankan juga ada. Betul, dari perbankan, dari badan intelijen juga ada. Bahkan kepala daerah juga ada begitu. Jadi mereka memang harus melalui matrikulasi dulu, kecuali memang linear ya, dari ekonomi itu memang bisa langsung. Jadi matrikulasinya berapa lama ini Pak Adri? Oke, matrikulasi itu mengikuti proses pembelajaran yang ada di UT, berlaku di UT. Jadi satu semester selama 6 bulan itu ya, 12 kali pertemuan mereka akan mengikuti matrikulasi. Jadi ini yang unik teman-teman. Saya juga sebagai waktu itu fasilitator atau pengajar di matrikulasi, saya mendapat mata kuliah waktu itu etika akademik ya, kalau nggak salah. Saya ingat etika akademik maupun manajemen referensi. Nah, di UT ini unik karena perancang-perancangnya ini mantan-mantan kuliahan dulu S3 di perguruan tatap muka. Jadi dia tahu menu apa yang harus disajikan. Betul. Nah, ini kita tanya. Pada saat kita matrikulasi Pak Andri, itu kita dijejeli menu apa saja ini, yang dulunya kita juga waktu S3 nggak pernah tuh dikasih ilmu itu. Jadi kalau saya menyampaikan Pak Dr. Iqbal, UT ini penyelenggara program doktornya paling baik sedunia menurut saya ya. Semua dilengkap begitu. Jadi mahasiswa belum masuk sebagai mahasiswa pun sudah dijejali dengan matrikulasi penguatan akademik dan riset begitu ya, riset ya. Jadi mereka diajarkan bagaimana menggunakan tools, juga bagaimana mengutip supaya tidak mengganggu hak orang lain, begitu ya. Kemudian bagaimana menggunakan etika mereka menulis, begitu. Etika akademik lah. Etika akademik. Jadi sudah dijejali di awal supaya begitu mereka ketika nanti masuk kepada penulisan publikasi itu sudah terbentengi begitu. Betul. Jadi UT jika ada yang bertanya bagaimana kualitasnya, kami dari awal sudah membenteng ini supaya mahasiswa publikasi dan sebagainya sudah tertanam di benak mereka bahwa ini nggak boleh nih melanggar hak orang begitu. Ini tidak boleh nih, ini ada hak orang di dalam penulisan ini. Jadi cara pengutipan, kemudian menggunakan tools, kemudian juga bagaimana referensi, bagaimana mengambil, mencari itu sudah di awal, bahkan semester 0 kita menyebutnya. Belum masuk semester 1, semester 0 sudah kami ajarkan. Termasuk bagaimana cara mensitasi jurnal ya. Betul. Mensitasi, terus mereka harus mengcompare jurnal A, B, C sampai 20 jurnal, 30 jurnal. Ketemu lagi ke 20, ketemu lagi 15, mengerucut tinggal 5 yang disukai. Itulah yang jadi disertasi. Nah, kan kita sudah siapkan matrikulasi. Apakah mereka juga ada LPKBJJ dan USMB? Jadi di semester 1 itu semua mahasiswa akan mendapatkan OSMB dan LKPJJ itu ya. Jadi hampir itu sama semua pemberlakuannya ya, karena itu karakternya UT ya, tidak boleh kita lepaskan. Tapi kalau karakternya di program doktor itu tadi ada matrikulasi dan matrikulasi penguatan akademik dan riset tadi ya. Baru nanti semester 2 masuk ke semester 1. Betul. Nah, matrikulasi itu sampaikan ke teman-teman, itu apakah berupa tatap muka atau webinar atau hybrid? Monggo sampaikan. Baik. Jadi kalau matrikulasi itu kita hybrid ya. Jadi kalau kita mengenal istilah baru sinkronus dan asinkronus begitu. Jadi
di pertemuan tertentu begitu ya, nanti teman-teman bisa mengikuti kalau sudah bergabung. Ada yang langsung to web ya. To web, tutorial webinar istilahnya, ada juga tutorial online begitu. Nah di sana di web itu sebenarnya kunci teman-teman bisa memahami perkuliahan atau proses pembelajaran selama 1 tahun. Begitu. Nah, kalau di S3 teman-teman pasti akan banyak kaitannya dengan jurnal dan sebagainya, artikel itu pasti di web itu pasti dikuatkan begitu. Tapi tidak perlu khawatir. Jadi begitu Anda buka e-learning UTACID, Anda login, akan muncul mata kuliah Anda. Betul. Di sana sudah ada menunya, pertemuan pertama sampai pertemuan ke-12 ya kalau nggak salah. 12 kali inisiasi, itu ada di sela-sela inisiasi itu ada 3, 5 atau 8, 7 sampai itu ada materi itu webnya, dan teman-teman harus hadir, wajib hadir. Betul. Karena 3, 6, 9, 12. Ya, karena itu berkontribusi terhadap nilai akhir. Betul. Karena ada absensinya, jadi nggak bisa. Tapi selama daring, selama kita belajar jarak jauh juga teman-teman masih bisa melakukan aktivitas ya. Betul. Jadi Pak Iqbal dan teman-teman di Pekanbaru dan sekitarnya, di Prodi Doktor Ilmu Manajemen itu semester 1 kami sudah memberikan tim pembimbing akademik. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi aktivitas itu sudah mulai semester 1 sudah berjalan ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah sebagai mahasiswa program doktor itu semester 1 sudah bisa diskusi dengan tim pembimbing akademik. Kaitannya dengan penulisan artikel, pencarian conference, kemudian bagaimana membuat state of the art gitu ya. Intinya kami sudah menyiapkan di awal tuh supaya mahasiswa kesananya lebih cepat. Jadi jangan disalah artikan, pembimbing akademik itu bukan berarti dia sebagai promotor. Bisa jadi nantinya pembimbing akademik Anda kalau relevan dengan disertasi Anda itu bisa jadi co-promotor saudara. Betul. Gitu loh. Jadi jangan dibalik-balik, oh kok semester 1 udah promotor. Bukan. Pembimbing akademik itu ya kita sharing akademik. Kemudian kita bisa WA-an atau teleponan atau menggunakan Microsoft Teams atau Zoom. Kita bisa bimbingan di luar tutorial online maupun tutorial webinar. Kita diskusi, tapi ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan. Nah, itu. Jadi kita dosen-dosen UT ini sudah disiapkan, sudah didoktrin ibarat pelayanan yang optimal. Nah, ini kembali lagi ke pendaftaran Pak Andri. Syaratnya apa saja untuk menjadi daftar di DIM Universitas Buka maupun DAP UT? Oke, saya jawab yang dari Persidim saja ya. Oke, jadi yang pasti niat dulu Pak Iqbal. Oh iya, pasti. Niat sebagai mahasiswa. Niat dan restu dari istri, restu dari orang tua maupun anak-anak ya. Betul. Karena jadi, perjuangannya luar biasa, dokter harus mati-matian. Iya, betul. Jadi setelah itu, pasti teman-teman milih dulu ya, biasa pengen bagi di sini. Nah, kelebihan observasi. Observasi kelebihan di UT memang teman-teman bisa sambil bekerja dan sebagainya begitu ya. Belajar jarak jauh dan konsistennya begini. Kita konsisten daring ya, nanti ujiannya juga daring. Betul. Nah, pada saat pembelajaran juga daring. Betul. Jadi selama ini tadi juga barusan rapat penyambung persepsi untuk prelim ya. Betul, prelim. Daring. Ada yang teman-teman dari Ternate, Majene itu dari Batam, semua tergabung dalam Microsoft Teams. Betul. Jadi nggak perlu dari Majene harus ke Pondok Cabe, nggak perlu. Kosnya mahal. Nah, syaratnya. Oke, syaratnya pertama punya ijazah S2 ya. Punya ijazah S2, kemudian punya sertifikat TOEFL 500. Minimal 500 ya. Minimal 500, kemudian TPA juga 500, kemudian nanti akan ikut tes substansi, kemudian juga nanti akan ikut tes wawancara. Oke, jadi tesnya kalaupun mereka nggak punya TOEFL, nggak punya TPA, bisa disiapkan UT juga? Oke, jadi UT itu sebetulnya tidak menyiapkan, tapi hanya memfasilitasi. Kita bekerja sama dengan pihak ketiga begitu ya. Saya tidak bisa menyebutkan mereknya di sini, tapi nanti via call bisa teman-teman kita diskusikan. Dan di sana kita menitipkan mahasiswa kita untuk diujikan. Dan itu betul-betul lembaga yang digunakan untuk seluruh Indonesia pakai itu. Satu lagi Pak Iqbal, keunikan di program doktor itu, kalau di tempat lain mungkin wawancaranya berkaitan dengan akademik ya. Tapi kalau di kita di UT ada satu kelebihannya. Wawancara berkaitan dengan ke PTJJ-an. Gitu. Jadi nanti teman-teman yang akan masuk ke program doktor UT gitu ya. Karena saat ini ada 2, DIM dan DAP.
pahami betul bagaimana sistem pembelajaran jarak jauh. Karena nantinya di sana akan ditanyakan kesanggupan teman-teman, pemahaman tentang PTJJ begitu. Karena kami tidak mau penguasaan IT, terutama penguasaan IT. Nanti begitu sudah masuk, oh ternyata begini. Nah, kita kan merasa kok ada yang nggak paham ya tentang PTJJ. Jadi di awal itu sudah pada saat tes kita sampaikan, kita tanyakan. Dan harus punya laptop sendiri, betul, bisa memainkan gadgetnya segala macam. Karena semuanya on mobile, jadi mulai dari tuton, webinar, kita rapat sambil di mobil, disetirin kawan, disetirin driver, kita bisa rapat, kita bisa mendengarkan aktivitas suplemen tadi. Iya, betul. Jadi nanti kaitannya ketika sudah lulus dari prelim tadi ya, prelim itu mahasiswa otomatis akan mendapatkan SK tim promotor. Oke. Uniknya lagi Pak Iqbal, nah, sebelum saya masuk ke tim promotor, untuk mereka tahap lulus prelim, itu apa yang dilakukan? Apakah semua mata kuliah itu harus lulus semua? Oke. Nah, jadi penting ini. Jadi teman-teman di UT Pekanbaru dan calon mahasiswa di seluruh Indonesia lah ini. Seluruh Indonesia, karena ini channel YouTube bisa diakses seluruh Indonesia di mana saja. Untuk mengikuti prelim itu teman-teman harus lulus semester 1, semester 2 minimal nilai B. Oke. Jadi kalau ada C nggak boleh. Jadi kalau ada C lebih baik mengulang dulu, karena begitu mengusulkan kepada prodi untuk ikut ujian prelim pasti ketolak oleh sistem. Oke. Gitu. Minimal jadi, B. Ya, jadi bukan saya Pak Iqbal, bukan. Ini sistem itu sudah membaca ini C nggak boleh nih, kata dia harus B. Jadi minimal B. Kemudian nanti akan diujikan secara teori tadi, begitu ya, pemahaman teman-teman, diulang kembali pemahaman tentang satu teori dengan bidang minat tertentu yang dipilih oleh teman-teman sendiri. Begitu. Nah, itu syaratnya. Jadi kemudian nanti ada syarat lain lagi untuk melengkapi itu secara periodik akan berubah ya setiap saat. Kalau dulu yang pertama kita mensyaratkan mahasiswa harus review artikel dengan jumlah tertentu. Nah, sekarang akan ditambah lagi dengan artikel reputasi apa begitu, karena kita akan pesanannya akan meningkatkan kualitas lulusan di program dokter ini begitu Pak Iqbal. Jadi jangan ragu-ragu, sebenarnya itu by proses semuanya. Betul. Semuanya memang mulai dari awal. Jadi jangan takut duluan, minder duluan. Kalau sudah saya dulu juga begitu, nggak ngerti apa-apa. Tapi setelah kita diskusi, ketemu kawan banyak, ketemu pembimbing akademiknya, kita juga akan enak kok diskusinya, lebih oh ya begini ya ternyata, Nah, kemudian pada saat masuk kemarin itu kan ada menyiapkan draft disertasi, draft proposal disertasinya. Betul. Apakah ini yang kadang menjadi stigma? Apakah harus konsisten disertasi draftnya itu harus diteruskan nanti pada saat dia selesai prelim ini untuk disertasinya, atau boleh dia ngambil tema lain karena berdantu, oh iya ternyata ini saya dapat inspirasi, dapat dari baca literatur review, dan dapat membandingkan, oh ternyata ini ada riset gap-nya. Dia mencari kebaruan itu, wah ternyata ini boleh nggak? Yang di proposal awal kita tiba-tiba belokkan lagi atau kita modifikasi. Oke, baik. Teman-teman, pada prinsipnya penulisan disertasi itu adalah teman-teman sendiri yang menulis, bukan supervisor ataupun tim supervisor. Mereka hanya mengarahkan teman-teman untuk menuangkan menuangkan ide novelty, kebaruan atau temuan dari teman-teman berkaitan dengan ilmiah. Pertanyaannya, apakah saat proposal untuk masuk program studi itu bisa digunakan apa tidak? Itu jawabannya tergantung dengan teman-teman sendiri. Nah, atmosfer di UT, atmosfer di program doktor itu biasanya akan merubah pola pandang teman-teman semua. Begitu ketemu dengan teman, misalkan saya ketemu dengan Pak Iqbal, kemudian diskusi juga dengan teman-teman yang lain, oh kayaknya saya lebih cocok ke sini deh, gitu. Sehingga yang tadinya misalkan tentang kepuasan konsumen, marketing, oh ternyata nggak cocok nih saya nih. Saya lebih cocok kalau loyalitas konsumen, gitu. Artinya sudah ada perubahan. Atau ke manajemen publik. Betul, manajemen pelayanan publik misalkan. Boleh-boleh saja begitu. Jadi tidak ada yang strike begitu ya. Minat keuangan, dia menganalisis suatu lembaga keuangan, ada
ROA-nya atau apa itu Betul, boleh, silakan. gitu. Jadi silakan. Jadi selama Minatnya apa saja Pak Andi? Minatnya ini. Oke, minat Kalau di DIM ya. DIM itu ada 3 peminatan, Pak Oke. Iqbal. Pertama ada manajemen sumber daya manusia. Ya, Ini yang paling pasti. banyak minatnya. Minatnya. Kemudian Karena banyak praktisi. di situ. Betul. Kemudian ada Yang dosen-dosen ini minatnya apa? yang dosen itu ada SDM dan keuangan. Oke. Nah, kemudian peminatan yang kedua itu yang posisi nomor 2 ya. Ini Ya. berdasarkan survei yang kami lakukan, observasi manajemen pemasaran. Oke. Kemudian yang paling sedikit peminatnya adalah manajemen keuangan. Keuangan yang tadi Gitu. ada Iya. analisis untuk Betul. CSR Betul. atau segala macam saya pernah Ya, itu kan baru 2 angkatan ya. Baru 2 Jadi angkatan. mungkin nanti trennya akan berbeda. Oh, ternyata nih Ya. sekarang kita perlu membahas keuangan nih. Mungkin lebih banyak nanti mahasiswa bidang minat keuangan. ya, Begitu. jadi itu memang apa ya, suatu paradigm bahwa di doktoral itu semuanya bisa berubah. Betul. Tesis itu bisa kapan saja berubah sampai nanti finally diujikan di meja ujian terbuka Betul. atau ujian tertutup, itu masih bisa kapan saja berubah. Betul. Judul bisa berubah, variabel atau fenomena yang kualitatif bisa berubah. Betul. Tergantung promotornya, tergantung Anda kondisi existingnya, Betul. dan kita compare nantinya menjadi sebuah model. Betul. Jadi existing model dari latar belakang, rumusan, tujuan, kemudian ada kerangka teorinya, kerangka pikir, existing model, nanti ketemu dengan rekomendasi model. Betul. Nah, kalau kita bicara metodologi akan lebih panjang lagi. Betul. Nah, kita yang ditunggu-tunggu ini ya, segmen terakhir. Berapa sih biayanya Pak Andriansyah dari pendaftaran sampai biaya matrikulasi maupun semesterannya sampai selesai? Sampai selesai ya? Biar selesai teman-teman ya. tahu. Ya, oke, baik. Untuk matrikulasi, Ya, pendaftaran dulu lah. pendaftaran, Ya, oke. 1 juta kalau nggak salah ya. Betul, kalau pendaftarannya itu 1 juta ya. 1 Kemudian juta di SIA UTACID. Betul, Ya, di tidak ada webnya. perbedaan antara S1, L2, S2, S3 sama. Betul. SIA UTACID pilih S3. Betul. Kemudian nanti ada setelah lulus itu Ya. nanti registrasi untuk matrikulasi. Oke. Itu ada 8 juta rupiah. 8 juta ya, Betul, nanti matrikulasi. setelah matrikulasi itu nanti teman-teman baru akan Semester mendapat NIM. NIM. Jadi matrikulasi itu bukan NIM, dia ada Oke. NAC gitu Ya. ya. Itu bukan NIM. Setelah lulus dari matrikulasi baru dapat NIM. Nah, itu per semesternya 12.500.000 12.500.000 per semester. per semester. Betul. Kita sampai bisa 4 semester ya. 4 semester. 4 semester. Lebih lah. 8 semester. Sorry, 8 semester. 4 tahun maksud saya. 4 tahun. 4 tahun. Semakin cepat berarti semakin Argonya, argonya. iya. Jadi Argonya bisa diatur. ya, jadi begini, teman-teman, ini apa yang disiapkan berarti 12 juta kali 4. Iya. Berarti di luar Kali biaya 8 dong, 4 tahun ya, kali Iya. 8 semester. Nah, dari ada biaya untuk paket segala macam, komunikasi dengan pembimbing itu terserah mahasiswanya. Jadi yang dari UT billingnya adalah 12.500.000. Itu Gitu. paling murah itu. Paling murah. Karena kita UT sepakat tidak ngambil profit dari situ. Betul. Yang penting teman-teman ada lulus doktoral UT dulu, Iya, UT dengan kualitas mendapatkan yang unggul. kemudian didukung dengan akreditasi yang mantap, Betul. yang maksimal, kemudian didukung oleh para guru besar maupun para pengajar yang memang proper di bidangnya, Betul. associate profesor. Betul. Kemudian kita juga nanti bisa publish, terutama Betul, publish publish. artikelnya di jurnal yang bereputasi. Betul. Jurnal yang bereputasi adalah jurnal yang terindeks Scopus maupun Web of WOS Science, ya, betul. atau yang lain yang banyak sekali, Emerald atau apa, Iya. yang bisa Yang diakui oleh Yang- penilai akademik ya, Penilai angka kredit dosen. ya. Jadi apa ya, uniknya di S3 itu sasarannya kedepannya adalah publikasinya. Publikasi. Semakin Anda publikasinya punya predikat baik, berarti Anda lulus dengan baik juga. Baik. Nah, ini ada yang unik terakhir, Pak Andri. Saya kemarin membaca ada pengumuman yang lolos risetnya dibiayai oleh Kemendikbud, oleh DRPM. Itu ada mahasiswa DIM UT. Nah, Betul. bisa nggak disampaikan? Ini
kok sampai segitunya gitu loh, bisa dapat dana hibah disertasinya itu free, berarti kan dibiayai keseluruhan Dari itu hampir 100 juta lebih ya. Iya, jadi Pak Iqbal dan teman-teman semua, kami di Prodidim itu mengumumkan begitu ya kepada mahasiswa yang sudah dapat tim promotor, siapa yang mau ikut dalam kegiatan yang diumumkan oleh Dikti ini berkaitan dengan pendanaan proposal gitu. Nah, setelah kita umumkan, ada beberapa orang lah yang seleksi mengirim. Nah, itu tidak serta-merta mereka bisa langsung. Jadi kami semua. Jadi kami bantu dulu drill, kami review begitu ya, dan dari seleksi itu ternyata standar di RPM berarti ya. Standar RPM ada 2 orang saat itu yang menurut kami layak, eligible untuk disubmitkan di Simliptakmas waktu itu namanya ya, sebelum berganti nama. Nah, dari 2 itu alhamdulillah 1 yang lolos. Pak Iqbal. Begitu ya. Jadi promotornya siapa? Promotornya Profesor Ali Muktianto. Prof Ali, kemudian kopromotornya Dr. Ira Geraldine dan jadi 2 itu. Kemudian satunya dari eksternal. Betul. Dan itu mahasiswa semester 3 ke 4 Pak Iqbal yang sudah lolos prelim. Dari UPN Jakarta. Wow, luar biasa. Gitu. Dosen ya dia. Dosen, dan beliau juga sudah publish di beberapa artikel ya. Saya tidak bisa menyebutkan mereknya di sini, sudah beberapa artikel. Dan memang beliau sangat menikmati. Kata beliau, saya justru menikmati dengan program doktor jarak jauh ini. Saya bisa mengajar, bisa menulis gitu. Jadi manage waktunya itu lebih enak dibandingkan saya harus meninggalkan tempat saya ngajar. Begitu katanya. Ini referensi yang cukup luar biasa. Jadi ini adalah media sarana sosialisasi dan promosi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Terbuka di Pasca Sarjana. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dengan menonton YouTube ini. Anda bisa, jikalau masih ragu, silakan komentar di bawah. Insya Allah saya akan menjawab. Kalau saya belum nggak bisa menjawab, saya akan tanyakan ke Pak Andri untuk menjawab di kolom komentar. Nah, untuk Pak Andri itu bisa menghubungi Instagramnya. Apa Instagramnya Pak Andri? Andrian angka 5 AHA. Andrian angka 5 AHA. Ada di profilnya itu staf UT ya? Apa itu? andri.staff.ut.ac.id. Jadi silakan di blog pribadi kedinasan saya di sana. Nanti akan dicantumkan di frame-nya di layar. Profil beliau, silakan email atau menghubungi beliau pakai Instagram. Siap dibahas. Teman-teman punya angan-angan yang sudah lulus S2, baik yang baru maupun lama, ayo kapan lagi lanjut S3, mumpung ada S3 yang bisa jarak jauh. Betul. Anda bisa beraktivitas normal seperti aktivitas sehari-hari, bekerja maupun mengajar maupun memberdayakan masyarakat, itu sangat bisa sekali dengan Universitas Terbuka. Betul. Dan ini program dokter pertama jarak jauh se-Indonesia. Begitu. Kado terindah bagi UT yang waktu itu usianya 35 tahun. Betul. Waktu itu kita diserahkan sama Pak Mendikbudristek ya. Prof Nasir ya. Prof Nasir di hari ulang tahunnya Universitas Terbuka ke-35. Luar biasa Pak Andriansyah. Terima kasih. Ini sangat menginspirasi. Jadi nggak perlu jauh-jauh harus saya datang ke institusi Anda untuk sosialisasi DIM ini. Bisa di YouTube Dr. Iqbal TV. Saya rasa bisa kita jelaskan dengan gamblang, dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti. Jika lo masih kurang jelas, bisa kolom tanya komentar di bawah nantinya. Terima kasih Pak Andriansyah. Baik, terima kasih Pak Dokter. Semoga nanti bisa membantu penjelasan saya untuk teman-teman di UT Pekanbaru dan seluruh wilayah kerja UT dimanapun berada. Siap. Sukses selalu. Sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube Dr. Iqbal TV. Bagi yang belum subscribe, nyalakan loncengnya sehingga video-video baru yang kita upload akan notifikasi akan masuk ke email Anda. Terima kasih. Saya akhiri. Ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa Pak Andriansyah. Secara tidak sengaja di luar schedule kita habis sholat asar, kita wawancara aja sambil sosprom. Nah itu mudah-mudahan ini
berkah untuk kita semua, berkah untuk Ustaz Buka, dan berkah untuk keluarga-keluarga calon mahasiswa UT yang akan mengambil program studi doktoral. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.